Seorang siswa harus menjawab 8 dari 10 pertanyaan ujian. Ada berapa cara dapat dilakukan? Jadi kalau misalkan kita buat ini adalah misalkan kita buat kertas ulangan ya. Di sini kita buat kertas ulangan. Nah, di dalam kertas ulangan ini ada ulangannya dengan nomor misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya ada 10 soal. Nah, kalau siswa itu harus menjawab 8 dari 10 pertanyaan dan dia boleh memilih secara acak. Jadi nggak harus urut dia mengerjakannya nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Berarti karena tidak memperhatikan urutan, berarti kita mengerjakannya dengan cara kombinasi, ya. Nah, untuk mengerjakan soal yang A, berarti di sini kombinasi, kita menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan soalnya ya. Dari 10 soal yang tersedia, kita harus mengerjakan 8 soal. Jadi di sini yang penting murid itu harus mengerjakan 8 soal, terserah dia mau ngerjain nomor berapa, yang penting dia mengerjakan 8 dari 10 soal. Jadi tidak memperhatikan urutan ya. Nah, cara mengerjakannya berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangin 8 ya, seperti pemutasi 2 faktorial. Tapi kalau kombinasi kita mengalihkan lagi bawahnya, jadi dikali 8 faktorial. Berarti 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi dengan 2 kali 1 dikali 8 faktorial. 2 kali 1 itu 2 faktorial ya. Ini kita bisa coret. 10 dibagi 2 bisa kita coret 5. Jadi 5 kali 9 ada 45 cara. Pilihan dia, kombinasi dia bisa ada 45 cara. Jika ia diharuskan menjawab 2 pertanyaan pertama, diharuskan ya. Kalau diharuskan berarti dia sudah harus memilih nomor 1 sama nomor 2 harus dikerjakan. Dia harus menjawab 8 soal, tapi nomor 1 sama nomor 2 wajib dikerjakan. Berarti di antara angka soal nomor 3 sampai nomor 10, dia hanya bisa memilih 6 ya. Dia hanya bisa memilih kombinasinya itu 6 soal ya. Jadi kita tulis kombinasi, dia tinggal memilih 6 ya. Acak terserah dia mau susunannya seperti apa, mau yang mana dulu dia kerjain, pokoknya 6. Dari berapa soal? Kalau kita hitung di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 soal yang tersedia sisanya. Jadi di pilihan dia 6 dari 8 soal yang sisanya ya. Jadi kita mengerjakan 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 6, 2 faktorial dikali dengan 6 faktorial. Berarti kita seperti biasa 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial itu 2 kali 1 dikali 6 faktorial. Kita coret 8 dibagi 2 4 ya. Ini 8 bagi 2 4 kali 7 28. Ada 28 cara dia memilihnya. Jika ia diharuskan menjawab pertanyaan ke-1 atau kedua, tetapi tidak boleh menjawab keduanya bersama-sama, ada berapa cara dapat dilakukan? Jadi dia memilih kalau dia mengerjakan nomor 1, nomor 2 dia tidak boleh mengerjakan. Atau kebalikan, kalau misalkan dia mengerjakan nomor 2, nomor 1-nya tidak boleh dikerjakan. Jadinya cara mengerjakannya yaitu kombinasi. Soal yang harus dijawab adalah 8, tetapi andaikan dia memilih nomor 1 yang dia kerjakan, berarti masih ada tersedia 7 soal lagi yang harus dia kerjakan. Karena totalnya yang dia kerjain 8, dia memilih ternyata nomor 1. Berarti 7 soal ini harus dikerjakan dari pilihan nomor 3 sampai 7, 8 sampai 10 ya. Jadi maksudnya ada sebanyak 8 soal lagi sisanya. Kenapa kita nggak menyebutnya di atas 9? Karena kalau misalnya 9 berarti 2 ini pasti ikut ya. Karena perintahnya kan harus kalau nggak ke 1 atau kedua tapi tidak boleh bersama-sama. Jadi kalau dia udah ngerjain 1, nomor 2 udah pasti nggak boleh dipilih. Atau nomor 2 dia pilih, nomor 1 dia tidak boleh mengerjakan ya. Jadi ada 8 lagi, 8 soal yang tersedia, dia bisa memilih ya. Nah, berarti mengerjakannya 8 faktorial
dibagi 8 dikurangin 7 ya. Jadi 1 faktorial dikali 7 faktorial sama dengan 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Berarti ada 8 cara dia bisa mengerjakan soal lagi. Selanjutnya yang D, jika ia diharuskan menjawab paling sedikit 2 pertanyaan dari 4 pertanyaan. Di sini harusnya ada tambahan 4 pertanyaan pertama ya. Ada berapa cara dapat dilakukan? Nah, berarti dari 4 soal pertama ini, misalnya kita buat di sini 4 soal pertama ini nih, dia itu harus mengerjakan paling sedikit 2. Jadi boleh kalau paling sedikit 2, boleh dia mengerjakan 3. Boleh juga dia mengerjakan 4-4-nya ya. Jadi cara mengerjakannya, andaikan dia mengerjakannya dari 4 soal pertama itu, dia mengerjakan 2. Perintahnya dia harus mengerjakan 8 soal. Berarti caranya kita kalikan lagi ya. Masih ada 6 soal lagi yang harus dia kerjakan. Dan 6 soal ini dipilih dari 6 soal sisanya, yaitu dari nomor 5 sampai nomor 10. Tetapi ternyata kalau ada kata paling sedikit 2 pertanyaan, ada kemungkinan lain. Bisa aja seseorang itu mengerjakannya dari 4 soal pertama, dia mengerjakannya 3 soal. Ya, bisa aja kan? Dikali kombinasi, ternyata dia harus mengerjakan 5 soal lagi yang tersedia dari 6 soal yang sisanya. Ya, jadi dari nomor 5 sampai nomor 10, berarti ada 6 sisa soalnya. Tapi ada pilihan lagi, dia boleh aja mengerjakan semuanya dari nomor 1 sampai nomor 4, dia bisa aja mengerjakan semua. Berarti masih ada pengerjaan dia harus 4 soal lagi yang sisa, karena totalnya harus 8 ya. Dari 6 soal yang sisa ya, yaitu dari nomor 5 sampai nomor 10. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata jumlah atasnya selalu 4 sama 6 10, karena perintahnya kan harus menjawab 8 dari 10 pertanyaan di sini nih, 8 dari 10 pertanyaan. Jadinya dia harus mengerjakannya di atas mesti 10 ya, di bawahnya 8. Sama aja kan ya. Di sini juga 10, dia ini mengerjakan 8, ini 10, ini di atasnya 8. Nah, cara mengerjakannya kita hitung kombinasinya 42 berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangin 2 yaitu 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial dikalikan dengan 6 kombinasi 6 berarti 6 faktorial dibagi 6 kurangin 6 yaitu 0 faktorial dikali 6 faktorial. Ditambah yang ini 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 1 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Terus kombinasi 65 nya 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 5 1 faktorial dikali dengan 5 faktorial. 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangin 4 0 faktorial dikali 4 faktorial. Kombinasi lagi dari 64 berarti 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. Terus 0 faktorial itu 1 ya. Nah, berarti ini tinggal 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ditambah, ini kalau kita hitung 4 kali 3 12. 12 bagi 2 yaitu 6 ya. Nah, ini kemudian kita cari juga 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial, kita coret. Ini 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, kita coret. Jadi tinggal 4 kali 6 yaitu 24. Tinggal satu lagi 4 faktorial, sama 4 faktorial bisa kita coret. 0 faktorial itu 1 ya. Ini 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4. Ini kita buka ya, 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi sama 4 faktorial kita coret. Berarti 6 kali 5 30 dibagi 2 yaitu 15. Sehingga totalnya menjadi 45 cara ya. Jika ia diharuskan menjawab 3 dari 4 pertanyaan pertama, ada berapa cara dapat dilakukan?
Jadi ini ceritanya sama kayak yang D, cuma kalau yang D ini ada kata paling sedikit. Kalau kata paling sedikit berarti dia ada kemungkinan lain ya. Sedangkan ini kemungkinannya dia harus mengerjakan, wajib mengerjakan 3 soal dari 4 pertanyaan pertama. Berarti sebenarnya kita mengerjakan soalnya yang di sini nih. Jadi kita tulis ulang ya. Kombinasi 3 soal dari 4 soal pertama dia harus mengerjakan. Berarti masih ada sisa 5 soal lagi yang harus dia kerjakan dari 6 soal yang tersedia. Kita sudah menghitung tadi 4 kombinasi 3 dikali 6 kombinasi 5, hasilnya 24. Jadi kita langsung menghitungnya, nilainya itu 24.